Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putra Laksman Tanjung, mahasiswa Pendidikan Geografi C Stanbook 2020. Pada video kali ini saya akan membahas tentang geodatabase. Nah, sebelum kita membuat langkah-langkah dalam geodatabase, terlebih dahulu kita harus memiliki sebuah aplikasi yang bernama ArcGIS. Lalu pada aplikasi bernama ArcGIS tersebut kita harus menggunakan fitur yang bernama ArcCatalog. Nah, di sini saya sudah mendownload ArcGIS ya, dan di sini juga sudah ada menu fiturnya itu yang bernama ArcCatalog. Nah, apa sih itu ArcCatalog? ArcCatalog adalah salah satu program dari ArcGIS yang bisa kita gunakan antara lain untuk menelusuri atau mencari data atau membrowsing data, mengorganisir, membagi-bagi dan mendokumentasikan suatu struktur data dalam ArcGIS. ArcCatalog menyediakan beberapa fungsi antara lain untuk menampilkan, membuat dokumen, dan mengatur data geografis serta membuat geodatabase. Untuk menyimpan data spasial dan data tabular, ArcCatalog merupakan sebuah fasilitas untuk mengatur data dalam jumlah besar yang disimpan tersebar dalam folder datasheet. ArcCatalog dapat digunakan untuk mengatur atau mengelola folder dan file-file data serta membangun atau membuat geodatabase. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk ke dalam ArcCatalog kita. Nah, seperti inilah tampilan dari ArcCatalog. Nah, apa sih itu dari geodatabase itu sendiri? Geodatabase adalah database relasional yang memuat informasi geografis. Geodatabase terdiri atas feature class spasial dan table non spasial. Feature classes dalam geodatabase dapat berupa single feature atau individu dan dapat juga disusun dalam suatu feature dataset. Semua feature dataset dalam sebuah geodatabase menggunakan sistem koordinat yang sama. Nah, langsung saja kita mulai untuk membuat database itu sendiri. Adapun langkah-langkah dalam geodatabase, yang pertama kita membuka ArcCatalog. Nah, di sini tadi kita sudah membuka ArcCatalog. Lalu di sini kita connect to folder. Kita pilih di mana untuk menyimpan basis data kita. Di sini saya meletakkannya di sini. Di local disk C ya. Di sini sudah saya buat yaitu praktikum SIG basis data. Nah, setelah kita connect to folder, lalu pada file yang telah kita add data tadi, langsung saja kita klik kanan, lalu kita klik new, dan kita pilih yang personal geodatabase. Nah, di sini kita beri nama Kabupaten Bojonegoro. Nah, setelah kita masukkan namanya, lalu kita klik enter saja. Nah, inilah geodatabase kita. Di dalam geodatabase tadi terdapat di dalam folder ini kita akan membuat feature dataset, di mana feature dataset itu terdiri dari IG dasar dan IG tematik. Untuk membuat feature dataset itu sangat mudah, yaitu tinggal klik kanan pada geodatabase kita, lalu kita klik new. Di sini kita pilih feature dataset. Nah, untuk feature dataset yang pertama itu adalah IG dasar. Nah, setelah seperti ini langsung saja kita next. Nah, di sini kita pilih yang WGS 1984 UTM zona 49S. Nah, setelah kita pilih langsung saja kita next. Nah, di sini kita pilih vertical coordinate system. Langsung saja next. Nah, ini kita tetap default, langsung finish. Nah, di dalam geodatabase kita sudah terdiri dari feature dataset yang pertama yaitu IG dasar. Selanjutnya kita akan membuat feature dataset yaitu IG tematik. Caranya tetap sama, yaitu kita klik kanan pada geodatabase kita, klik new.
Maaf, saya ulangi, di sini kita klik kanan, kita new, pilih picture dataset. Nah, di sini kita akan membuat IG tematiknya. Nah, setelah kita buat, langsung saja kita next. Kita pilih yang WGS 1984 UTM Zone 49S. Kita next kembali. Nah, di sini kita pilih vertical coordinate sistemnya. Kita next kembali. Ini kita tetap default, finish. Nah, di dalam geodatabase kita sudah terdiri dari dua picture dataset. Yang pertama IG dasar dan IG tematik. Nah, selanjutnya untuk memudahkan penyimpanan data, maka perlu dilakukan pengaturan penyimpanan lingkungan data dengan langkah pada menu tab Arch Catalog. Di sini kita klik saja menu Geoprocessing. Nah, di sini kita pilih menu Environment. Nah, di sini kita pilih yang Workspace. Di sini kita connect to folder dulu, kita hubungkan. Ya, connect to folder. Di sini kita cari data kita tadi. Pilih lagi. Nah, di sini kita pilih Kabupaten Bojonegoro tadi. Lalu kita klik OK setelah data kita add. Ya, sedikit kita menunggu ya. Nah, di sini pada menu Create Workspace, di sini pada menu Output Coordinates, kita pilih yang as Spatial Below. Nah, akan keluar menunya itu formatnya WGS 1984 UTM zona 49S. Nah, ketika sudah begini, maka langsung saja kita klik OK. Nah, setelah tadi kita melakukan proses penyimpanan data, maka selanjutnya kita akan memberikan IG dasar dan IG tematik ini masing-masing picture data class, dimana dengan kita memberikan picture data class tersebut, maka kita harus mengklik kanan pada picture dataset kita, yaitu IG dasar yang pertama, yaitu kita klik new, lalu kita klik yang itu picture class. Nah, sebelumnya untuk picture data class itu terdiri dari 4 data. Yang pertama itu peta administrasi, dan yang kedua itu peta kabupaten, yang ketiga peta jalan, dan yang keempat peta jaringan sungai. Langsung saja kita buat data class kita yang pertama, yaitu peta administrasi dengan formatnya peta underscore dasar Di sini kita pilih polygon pictures. Ya, di sini aliasnya kita isi juga dengan namanya itu peta administrasi. Setelah kita pastikan pas, maka langsung saja kita next. Nah, di sini kita akan membuat datanya yaitu kabupaten. Lalu untuk data tipenya kita pilih yang teks. Nah, di sini kita langsung klik finish. Nah, maka akan muncul peta dasar administrasi kita. Selanjutnya kita akan membuat 3 picture data class lagi, yaitu dengan cara yang sama, yaitu klik kanan pada IG dasar.
klik new, pilih feature class. Nah, dan data yang kedua itu peta ibu kota ADM. Kita underscore. Untuk aliasnya di sini kita isi dengan nama kabupaten, dan untuk tipenya ini kita pilih yang point pictures. Nah, setelah itu kita klik next. Nah, di sini kita buat juga sama, yaitu dengan file name-nya itu kabupaten. Sini tetap teks, langsung finish. Nah, akan muncul feature data class kita yang kedua, itu peta ibu kota ADM. Selanjutnya kita buat lagi, yaitu dengan klik kanan, new feature class. Nah, yang data yang ketiga itu peta jalan. Sini kita buat peta underscore jalan. Nah, untuk aliasnya kita buat namanya itu jalan saja. Nah, untuk tipenya itu kita pilih dengan line pictures. Langsung saja next. Nah, untuk file name di sini kita akan buat, yaitu dengan kelas underscore jalan. Ini ya tipe datanya yaitu teks. Dan yang kedua kita buat datanya itu panjang jalan. Nah, dan ini juga tipe datanya itu teks. Langsung kita finish. Nah, akan muncul data class kita yang ketiga, yaitu peta jalan. Dan selanjutnya yang kita buat di sini yang keempat. Nah, yang keempat itu data jaringan sungai. Di sini kita buat peta underscore jaringan sungai. Untuk di sininya aliasnya kita buat jaringan sungai. Nah, untuk tipenya kita pilih yang line pictures. Nah, setelah begini langsung saja kita next. Nah, di sini kita akan mengisikan file name-nya berupa nama sungai. Nama underscore sungai. Nah, di sini kita pilih kembali teks. Oke, setelah selesai kita finish. Nah, oke, di sini tampak untuk feature dataset kita pada IG dasar terdiri dari 4 feature data class. Yang pertama itu peta dasar administrasi, yang kedua peta ibu kota administrasi, dan ketiga peta jalan, dan yang keempat peta jaringan sungai. Selanjutnya kita akan membuat feature data class pada data IG tematik kita. Cara tetap sama, yaitu dengan klik kanan, new. Nah, di sini akan tampilan seperti yang sebelumnya. Untuk IG tematik terdiri dari peta hujan, peta kemiringan lereng, dan peta tanah. Langsung saja kita buat. Peta underscore hujan. Sini aliasnya kita buat
peta intensitas hujan. Intensitas hujan. Nah, setelah kita buat gini, langsung saja kita pilih untuk tipenya, yaitu polygon pictures. Nah, setelah begini kita next. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti yang pertama tadi, yaitu pada IG dasar. Langsung saja kita masukkan file name-nya berupa kelas underscore hujan. Yang di bawahnya juga intensitas hujan. Untuk datanya ini teks dan ini juga teks. Dan yang ketiga itu klasifikasi hujan. Klasifikasi underscore hujan. Dan untuk tipenya juga sama, yaitu teks. Nah, dan keempat itu skor hujan. Dan untuk data tipenya ini berupa short integer. Nah, setelah terisi semua, langsung saja kita klik finish. Nah, sini untuk peta hujan sudah masuk ke dalam picture data class pada picture dataset pada IG tematik. Dan selanjutnya kita buat kembali, klik kanan, lalu new picture class. Dan yang kedua yaitu kemiringan lereng. Kita buat saja di sini lereng. Untuk aliasnya yaitu kemiringan lereng. Nah, untuk tipenya tetap sama, yaitu polygon pictures. Di sini sudah dibuat, dan langsung saja kita klik next. Nah, di sini ada file name kembali. Kita isikan dengan coba ini kita kembalikan dulu. Kita buat kembali di sini. Checklist peta underscore lereng. Sini kita buat peta kemiringan lereng. Tipenya tetap polygon pictures. Baru kita klik next. Nah, di sini ada file name kembali. Kita isikan berupa kemiringan underscore lereng. Untuk data tipenya berupa teks. Dan di sini klasifikasi lereng. Dan untuk tipenya kembali itu teks. Dan yang ketiga yaitu skor lereng. Untuk data tipenya yaitu short integer. Nah, setelah kita masukkan semuanya, langsung saja kita klik finish. Nah, maka akan muncul peta kemiringan lereng kita. Selanjutnya kita buat yang terakhir, yaitu untuk peta tanah. Kita klik kanan, new picture class. Kita buat di sini peta underscore tanah. Dan untuk alias, pada kolom alias kita isikan dengan peta tanah. Untuk tipe tetap sama, yaitu polygon pictures. Langsung saja kita next. Nah, di sini kembali ada file name. File name ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama
data underscore tanah. Untuk tipenya teks. Dan yang kedua itu jenis tanah, jenis underscore tanah tetap sama untuk data tipenya yaitu teks. Dan yang ketiga keterangan tanah underscore tanah untuk tipenya juga kembali teks. Dan yang keempat itu skor tanah. Nah, untuk data tipe skor tanah ini berupa short integer. Nah, lalu kita klik finish. Maka secara otomatis pada feature dataset IG tematik kita berisikan 3 feature data class, yaitu peta hujan, peta kemiringan lereng, dan peta tanah. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu melengkapi field name pada tiap feature class, yaitu dengan melakukan pengisian atribut dengan cara kita klik pada geodatabase kita, yaitu di sini kita klik kanan, lalu kita klik properties. Nah, di sini masih loading. Nah, di sini akan muncul field domainnya kita, dan ini akan kita isi sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Yang pertama itu kita isi dengan kemiringan lereng. Yang kedua klasifikasi lereng. Yang ketiga intensitas hujan. Dan yang keempat itu klasifikasi hujan. Dan yang kelima jenis tanah. Dan yang keenam itu keterangan tanah. Yang ketujuh arahan. Dan yang kedelapan itu nama kabupaten. Nah, pada domain name ini sudah kita isikan. Namun sebelumnya itu kita harus mengaturnya dengan di sini kita atur dengan field type-nya, tipenya itu teks, ada kemiringan lereng. Ini juga sama, teks juga sama, teks. Jenis tanah juga sama, teks. Dan untuk arahan terang tanah juga teks, arahan kita ubah menjadi teks. Dan yang terakhir nama kabupaten juga kita ubah menjadi teks. Nah, setelah ini kita akan mengisi bagian dari kode values-nya, yaitu kita isi dari yang pertama yaitu kemiringan lereng. Di sini kodenya kita buat 1, 2, 3, 4, 5.
Ini untuk kode 1 kita isikan dengan 1,00% sampai dengan 8, yang kedua 8,01%, yang ketiga 4, yang keempat 5, yang kelima 40,01, ini kita cek kembali apakah sudah tepat pengisiannya. Nah, selanjutnya untuk klasifikasi lereng juga kita buat. Kodenya itu ada sampai dengan 5. Nah, setelah ini terisi, lalu deskripsinya kita tambahkan, yaitu yang pertama landai. Untuk kode 3 itu agak curam, dan yang keempat curam, yang kelima sangat curam. Nah, setelah ini sudah terisi semua, langkah selanjutnya juga mengikuti seperti yang sebelumnya, yaitu intensitas hujan. Kita isi kembali kodenya. Di sini kodenya cuma hanya 4 ya. Saya isi saja deskripsinya. Kurang dari 200. Yang kedua itu 2000 mm per hari. Yang ketiga 2250 mm per hari. Dan yang keempat lebih dari 1250 mm per hari. Nah, setelah ini sudah terisi, selanjutnya kita isi yang klasifikasi hujan. Kode di sini hanya berisikan 4. Pada kode 1 kita isikan deskripsinya. Yang kedua rendah, dan yang ketiga sedang, yang keempat tinggi. Nah, setelah sudah terisi, selanjutnya kita isi yang untuk bagian jenis tanah. Di sini terdapat 7 kode. Nah, sudah kita isi. Langsung saja deskripsinya. Yang pertama itu regosol, yang kedua kambisol,
dan yang ketiga aluvial, dan yang keempat gleisol, yang kelima latosol, yang keenam kromosol, dan yang ketujuh itu mediteran. Setelah sudah terisi semua, kita pastikan kembali ya, sudah ada 7 kode dan 7 deskripsi. Selanjutnya kita akan mengisi tentang keterangan tanah. Keterangan tanah juga terdapat 7 kode di sini. Kita isi kembali deskripsinya. Yang satu sangat peka, kode 2 agak peka, dan yang ketiga tidak peka, yang keempat tidak peka, dan yang kelima kurang peka, yang keenam peka, ketujuh agak peka. Nah, kita pastikan kembali apakah sudah terisi semua. Nah, selanjutnya kita isi bagian arahan. Di sini arahan terdapat 4 kode yang harus kita masukkan. Yang pertama ini deskripsinya adalah kawasan lindung. Yang kedua kawasan penyangga. Dan yang ketiga itu kawasan budidaya tanaman tahunan. Dan yang keempat kawasan budaya tanaman musim dan permukiman. Nah, ini kita cek kembali, ada 4 kode dan 4 deskripsi. Kawasan lindung, penyangga, oke, di sini sudah terisi semua. Yang terakhir kita isi nama kabupatennya. Nah, di sini kita menggunakan peta Kabupaten Bojonegoro, dan di sini kita isi dengan kode 1, dan di sini kita buat Kabupaten Bojonegoro. Nah, setelah ini kita pastikan terisi semua. Kita jangan lupa untuk mengisi deskripsi pada domain name yang di atas ini. Nah, di sini kita isikan dengan tingkat kemiringan lereng. Menunjukkan tingkat kemiringan lereng. Nah, untuk klasifikasi lereng itu deskripsinya menunjukkan kepekaan terhadap erosi. Yang ketiga intensitas hujan. Menunjukkan intensitas hujan.
intensitas hujan. Dan untuk klasifikasi hujan itu menunjukkan klasifikasi hujan dan jenis tanah. Sini deskripsinya menunjukkan kesabaran keterangan tanah. Di sini menunjukkan kepekaan tanah terhadap erosi. Untuk arahan menunjukkan arahan penggunaan tanah. Nama kabupaten itu sendiri menunjukkan ibu kota kabupaten. Nah, ini kita pastikan kembali apakah sudah terisi semua dengan kode dan deskripsinya dan domain name dengan deskripsinya masing-masing. Untuk kemiringan lereng sudah pas, klasifikasi lereng pas. Baik, di sini sudah terisi semua. Lalu kita apply. Lalu kita klik OK di sini. Pada feature dataset IG dasar, feature class yang diberi domain hanya pada peta batas ADM dan peta ibu kota ADM. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Pada IG dasar kita buka. Nah, di sini tadi penjelasannya bahwasannya peta dasar ADM dan peta ibu kota ADM yang akan kita hubungkan domainnya. Langsung saja kita klik kanan, ke properties. Nah, di sini kita pilih yang sesuai dengan domain yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, setelah kita sudah pilih domain nama kabupaten serta kita sesuaikan dengan file name-nya, maka lalu selanjutnya adalah kita apply. Lalu kita klik OK. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu peta ibu kota ADM juga sama kita lakukan, yaitu dengan klik properties. Kita pilih yang kabupaten. Nah, di sini domainnya masih kosong. Langsung saja kita sesuaikan dengan yang di sini, yaitu nama kabupaten. Nah, setelah ini kita apply. Langsung kita OK. Nah, di sini penghubungan dataset feature class dengan domainnya sudah selesai. Dan untuk langkah selanjutnya itu untuk yang IG tematik. Pengerjaannya tidak jauh berbeda dengan IG dasar yang telah dijelaskan di atas tadi. Langsung saja kita klik. Nah, di sini sudah ada peta hujan, peta kemiringan lereng serta peta tanah. Di sini langsung saja kita isi domainnya, kita hubungkan properties. Nah, di sini ada berapa kelas ini? 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita hubungkan semuanya. Yang pertama kelas hujan. Di sini domainnya kita pilih yang kelas hujan. Ya, karena di sini kelas hujan tidak ada, maka yang di sini kita buat intensitas hujan, domainnya intensitas hujan juga. Nah, yang di sini klasifikasi hujan, kita pilih juga domainnya klasifikasi hujan. Dan di sini skor hujan. Domain intensitas hujan
intensitas hujan. Nah, intensitas hujan kita isi juga di sini. Nah, kita cek kembali untuk kelas hujannya. Kelas hujan sini tidak ada, kita buat kosong saja. Untuk yang intensitas hujan sudah tepat, klasifikasi hujan hujan kosong. Nah, langsung kita apply. Nah, ini kita langsung oke. Nah, selanjutnya untuk peta kemiringan lereng kita juga sama, kita seperti lakukan hal yang sama, yaitu kita cek kembali di sini kemiringan lereng, domainnya kita isi dengan kemiringan lereng, habis itu klasifikasi lereng, domainnya klasifikasi lereng, dan yang di sini skor lereng. Nah, di sini tidak ada, maka kita cek kembali apakah sudah pas kemiringan lereng, klasifikasi lereng, lalu kita apply. Langsung saja kita klik OK. Nah, yang terakhir adalah peta tanah. Jenis tanah, kita klik. Oke. Tanah. Nah, setelah kita masukkan, makanya harus kita yang selanjutnya itu kita pastikan apakah sudah sesuai. Sini sudah pas jenis tanah, keterangan tanah, dan sini kosong. Oke, selanjutnya kita apply. Dan ini sudah berubah, dan langsung saja kita klik OK. Nah, setelah langkah-langkah tadi kita lakukan, maka proses geodatabase telah kita laksanakan semuanya, dan itu berarti geodatabase kita sudah selesai dibuat. Nah, mungkin sampai disinilah pemaparan tentang materi geodatabase serta langkah-langkah membuat geodatabase. Saya Putra Semana Tanjung mengucapkan terima kasih, dan tetaplah menjadi pembaca yang baik, yaitu dengan cara banyak membaca literasi-literasi mengenai materi yang ingin kita pelajari.